Kenapa dari si paling akademisi ikut lomba sana sini, ikut exchange di berbagai negara, akhirnya terjun ke dunia e-sport? Aku sering banget dapat pertanyaan ini, yuk sini aku jelasin. Aku ngeliat dunia e-sport ini punya sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar game. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia is one of the powerhouse of e-sport in Southeast Asia. Kalau ngomongin secara angka, kayaknya udah gak kaget lagi kalau ngelihat 3-5 juta orang nonton secara bersamaan di live streaming MPL ataupun M-Series. Hal kayak gini yang bikin aku wondering kira-kira kenapa ya audiens massive itu bisa memilih e-sport sebagai their source of entertainment. As a communication graduate, I think it's very interesting untuk ngelihat gimana cara mereka nge-treat their shows, nge-treat their athletes, dan bahkan gimana treatment mereka sama komunitas. Dan ekosistem ini pun menciptakan berbagai profesi baru, caster, analyst, content strategist, sampai host. Kesempatan yang aku dapatkan sebagai host e-sport itu beyond my expectation. Kalau jadi MC, kamu udah tahu skrip kamu dari awal, tapi tidak dengan dunia e-sport. Apa yang terjadi saat itu, detik itu adalah bahan kamu untuk bisa engage sama penontonmu. Mungkin kalian pernah nonton video aku gimana aku hosting itu tanpa skrip, karena semuanya tuh serba dinamis. And I know for sure sebagai penonton kalian datang utamanya untuk nonton pertandingannya. Jadi sebagai seorang host itu challenge kami untuk mempertahankan gimana caranya break game itu tidak membosankan untuk kalian menunggu pertandingan berikutnya. Dan tentunya international exposure M7 World Championship diadakan di Indonesia. Kadang aku jadi reporter, kadang aku jadi translator. Aku ketemu sama berbagai talent dari berbagai macam negara, dan tentunya dengan audience yang emang datang khusus ke Indonesia for M7. So I think there's a lot to learn from this ecosystem, baik dari strateginya, bisnis modelnya, komunikasinya. I think everything tuh benar-benar well-rounded banget, dikemas dalam satu tontonan e-sport entertainment. That's why aku gak pernah batasi diri aku hanya karena stereotip sebuah bidang. Karena kadang tempat yang tidak pernah aku rencanakan justru bisa jadi ruang belajar yang paling membentuk versi terbaik diriku.